Pak, apakah Anda percaya saya telah sangat mengubahkan pikiran dan lain? Setelah 25 tahun berkuasa, tampaknya masa pemerintahan teror Presiden Vladimir Putin akan segera berakhir. Kami telah mendengar desas-desus tentang kudeta sejak Putin melancarkan invasi yang tidak masuk akal itu. Lalu kami melihat konvoi tentara bayaran Wagner menuju Moskow untuk mengurus Putin. Mereka disemangati dan disambut oleh warga Rusia yang berbaris di pinggir jalan untuk menyaksikan sejarah terjadi di depan mata mereka. Tapi Putin selamat. Itu karena satu alasan dan hanya satu alasan. Hanya para pemimpin di dalam Moskow yang mendukungnya, tapi tampaknya dukungan itu sekarang mulai berkurang. Lihat, 12 politisi Rusia, 12 senator di Rusia baru saja melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka tidak takut jatuh dari gedung di Moskow. Mereka mengirim surat yang ditandatangani kepada Putin, memperingatkannya bahwa jika dia tidak mengakhiri perang ini, Rusia akan runtuh. Alasan peringatan mereka sangat sederhana. Menurut surat tersebut, ada 10 tanda peringatan ekonomi yang berbeda di Rusia dan semuanya terkait dengan sanksi. Itulah sebabnya mereka mendesak Putin untuk menerima proposal perdamaian Amerika Serikat dan sebagai imbalannya meminta keringanan sanksi. Sebagai catatan tambahan, jika ada yang sedang mencari pekerjaan, 12 posisi baru telah dibuka di Kremlin. Tapi bagaimanapun, saya akan membahas 10 peringatan ekonomi yang disebutkan dalam surat itu sebentar lagi. Sebelumnya, saya ingin cepat menunjukkan cuplikan dari Jenderal Kalongs yang menjelaskan alasan kekalahan Rusia. Dan alasan saya ingin menunjukkan cuplikan ini kepada kalian adalah karena ini sedang viral di Rusia. Jadi, mari kita dengarkan. Jika Putin berpikir Rusia sedang menang, definisi menang menurutnya, dan definisi menang menurut saya benar-benar dua hal yang berbeda. Ya, jika dia menang, dia sudah berada di Kiev. Jika dia menang, dia sudah berada di sebelah barat sungai Dnieper. Jika dia menang, dia sudah berada di Odessa. Jika dia merang, pasti sudah mengganti pemerintah mereka. Faktanya Rusia kalah dalam perang ini. Sekarang kuat sama mereka mungkin melakukan pergerakan dan berkata, ya, mereka maju di wilayah Donbas, di Meja. Zona yang jika menganggap kemajuan hanya beberapa meter, bukan mil, maka itu sudah dianggap berhasil. Namun di biaya yang mereka keluarkan sangat besar dan menurut saya orang-orang tidak benar-benar menghargainya, hanya dianggap angka saja. Tapi jumlah yang telah mereka korbankan, jika kita bicara tentang yang tewas dan terluka, sudah lebih dari 1 juta. Mereka pergi dari Afghanistan setelah kehilangan 18.000 orang dan dari Vietnam setelah 65.000 orang. Mereka berakhir lebih dari 1 juta orang tewas atau terluka. Jumlah ini setara dengan korban Perang Dunia II. Mereka sangat terpukul oleh kerugian itu. Handonep terjadi pada unit-unit garis depan mereka yang dulu datang dan mencoba merebut Kiev sekitar 4 tahun lalu. Unit-unit garis depan itu sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka telah beberapa kali berganti komandan perang, bahkan hingga 4 kali. Mereka mengeluarkan tank, gunning, dan museum. Di garis pertempuran, mereka tak bisa bergerak berkelompok karena akan dibunuh pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina bertempur gagah berani di sana. Jadi apakah saya pikir Rusia menang? Putin meninggalkan itu. Dan saya mikir Barat hanya siapa perlu melawan diri sampai lagi, kamu tidak kau menang. Dan sebenarnya itu pertanyaan yang bagus karena saya sebenarnya ditanya pertanyaan ini oleh Presiden Trump di kantor Oval mungkin sekitar 6 minggu yang lalu. Pertanyaan yang sama. Dan saya menjawab dengan cukup tegas. So akhirnya saya berkata, Pak Presiden, jangan hanya dengarkan saya, Ketua Gabungan Kepala Staf Anda dan Kenny ada di dunia luar, komando yang hebat. Tanyakan diri padanya, dia akan pada nasihat militer utama Anda. Mereka melakukannya dan juga berkata sama. Mereka bilang tidak. Lihat, bukan hanya Jenderal Klok saja, banyak orang yang berbeda sampai pada kesimpulan yang sama, termasuk 12 senator dari Rusia yang kita bicarakan di awal video. Sekarang mari kita lihat surat yang ditandatangani para senator. Berikut suratnya di layar. Dan berikut adalah 10 indikator ekonomi yang membuat para senator ini khawatir. Pertama, salah satunya adalah yang paling penting, yaitu bahwa bisnis-bisnis Rusia sedang melakukan pemutusan hubungan kerja dan memotong gaji. Mereka melakukannya dengan sangat tersembunyi. Begini, banyak bisnis Rusia sekitar sebulan yang lalu memangkas minggu kerja mereka dari 5 hari menjadi 4 hari. Sekarang, saya tahu itu terdengar seperti hal yang bagus,
Tapi pada akhirnya, mereka melakukan ini karena mereka tidak mampu membayar karyawan mereka. Jadi, alih-alih memecat atau memberhentikan orang untuk mengurangi jumlah tenaga kerja, mereka hanya memangkas minggu kerja, sehingga mereka tidak perlu membayar sebanyak itu. Ini mirip seperti memecat atau memotong gaji, hanya saja dengan cara lebih diplomatis. Sekarang, ini menjadi masalah karena banyak dari orang-orang yang secara teknis diberhentikan ini sedang menghadapi inflasi. Harga kebutuhan pokok di Rusia terus naik sementara gaji orang-orang ini justru menurun. Itu adalah tanda yang sangat buruk tentang apa yang akan terjadi di negara itu. Sekarang mereka juga membahas poin-poin lain yang sangat rinci yang penting, tetapi itu hanyalah analisis yang sangat mendetail. Seperti kapasitas industri yang menurun, investasi yang tidak meningkat di Rusia. Tapi yang ke-9 adalah yang penting, yang ingin saya tarik perhatian kalian semua. Yang ke-9 membahas tentang pertumbuhan produk domestik bruto yang menurun. Kalian lihat, sejak Putin melancarkan invasinya, dia terus membanggakan satu hal. Dan hal itu adalah bahwa sanksi asing sebenarnya tidak benar-benar berdampak pada ekonomi Rusia, karena kalian bisa melihat ekonomi Rusia tumbuh. Sekarang, disinilah saya akan mengatakan sesuatu yang saya kira tidak akan pernah saya katakan. Putin benar. Ekonomi Rusia memang tumbuh, tapi disinilah kita harus melihat lebih dekat bagaimana pertumbuhan itu terjadi. Karena itu bukan terjadi karena konsumen Rusia membelanjakan lebih banyak atau bisnis Rusia berinvestasi banyak uang. Produk domestik bruto Rusia tumbuh karena pemerintah mencetak uang dan membelanjakannya untuk kontraktor pertahanan, serta membayar gaji para tentara. Itulah sebabnya produk domestik bruto tumbuh, tetapi ini bukan cara yang baik untuk menumbuhkan produk domestik bruto dalam jangka panjang. Tanya saja Uni Soviet, tebak apa? Sudah waktunya Rusia belajar bahwa kemakmuran tak bisa dicapai hanya dengan mencetak uang. Kalau tidak, setiap negara pasti sudah menjadi negara terkaya di dunia. Pertumbuhan produk domestik bruto sekarang mulai melambat. Sementara itu, Putin terus meningkatkan pengeluaran militer. Sekarang saya ragu Putin akan ada untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Bagaimanapun juga 72 tahun. Tapi yang akan menghadapi kesulitan selama beberapa dekade ke depan adalah para pemuda Rusia dan penduduk Rusia yang ditinggalkan. Ini mengingatkan saya pada sebuah kutipan terkenal yang sebenarnya saya lihat di kolom komentar beberapa hari yang lalu. Seorang bodoh bisa melempar batu ke kolam yang 100 orang bijak pun tidak bisa mengeluarkannya. Inilah situasi yang akan dihadapi pemimpin Rusia di masa depan. Seberapa pintar mereka pun tak berarti, karena akan sangat sulit untuk keluar dari lubang yang sedang dibuat oleh Putin untuk mereka saat ini. Bahkan, Putin sendiri mulai menyadari bahwa ekonomi Rusia berada di ambang kehancuran dan tidak bisa bertahan menghadapi sanksi lebih lanjut. Itulah sebabnya dia pura-pura bernegosiasi dengan Presiden Trump untuk menunda sanksi sekunder selama mungkin. Kita baru saja bersentuhan. Dia pasti ingin menipu Amerika Serikat. Maksud saya, Dia melakukan segala cara untuk menghindari sanksi agar Amerika Serikat dan Trump tidak menjatuhkan sanksi pada Haiti. Dan jika Anda terus menunda penerapan sanksi, lebih kelam lagi, maka Rusia akan lebih siap. jadi apa yang Anda lakukan saat situasi di rumah sangat buruk. Inilah diktator 101. Anda menciptakan musuh di luar dan Anda menuding musuh itu. Masalahnya, Putin sudah melakukan ini selama bertahun-tahun, jadi sekarang dia harus lebih kreatif dalam mencari musuh baru. Nah, sepertinya musuh baru Rusia sekarang adalah Jenderal Kalon. Karena dia mengatakan kebenaran bahwa tentara Rusia sebenarnya tidak benar-benar maju. Kecuali jika kamu menganggap meter yang mereka raih dengan mengorbankan jutaan orang Rusia itu sebagai kemajuan. Masalah dengan definisi kemajuan ini adalah Rusia butuh lebih dari 100 tahun untuk menguasai Ukraina. Media Rusia tidak suka dengan fakta-fakta pahit ini. Dan sekarang mereka menyerang General Keith Kellogg. Ini yang mereka katakan. Mari kita dengarkan, karena menyenangkan saat musuh kehilangan akal sehat. Dan cara Kelan, Ngomong-ngomong di Kellogg, orang Amerika tidak merebut Berlin, kami yang melakukannya. Apa yang sudah kalian orang Amerika rebut dalam beberapa tahun terakhir selain popok Afghanistan kotor kalian saat kalian kabur dari Afghanistan? Di mana? Kapan?
Dan siapa yang pernah kalian kalahkan kau, Kellogg? Dalam perang apa kalian menang? Dalam perang apa kau, Kellogg, bertarung? Kapan itu? Dan siapa yang sekalian kalahkan? Kenapa kalian menyimpan dada penuh tanda jasa? Kenapa dadamu dipenuhi medali? Itu untuk pembantaian massal warga sipil, untuk membunuh banyak warga sipil? Diam dan tutup mulutmu. Kamu tuh tidak paham perang modern dan terlalu lalai terhadap tentara Rusia. Sikap meremehkanmu terhadap tentara Rusia benar-benar bertentangan dengan posisi pemerintahan saat ini. Banyak sudah kesecuras dengan posisi pemerintahan Rusia sekarang, jadi perlu diperiksa. Dan perlu diperiksa atas dasar apa putrimu belum terdaftar sebagai agen asing. Mengingat berapa banyak uang yang dia terima dari Ukraina, mengingat berapa banyak uang yang dia dapatkan dari Ukraina. Jadi, mari kita lihat bagaimana keadaan para tentara Rusia di garis depan. Demi keadilan bagi Rusia, kita akan memakai sumber-sumber dari Rusia. Blogger perang Rusia, Igor Grikin, sekarang mengakui bahwa Rusia kalah secara diplomatik, ekonomi, dan di medan perang. SAPID 2025 adalah gertakan terakhir Putin, hal yang tak bisa dia raih di medan perang. Dia aneh, palsu di lapangan latihan. Rusia terjebak di Sakusumi di timur laut Ukraina. Seorang blogger perang Rusia terkemuka mengakui, 2 saluran utama melaporkan bahwa situasinya sulit karena serangan drone besar-besaran dari Ukraina dan mengecam para komandan karena berbohong. Arah Sumi. Tidak semuanya semudah itu. Sementara saluran resmi departemen terpaksa menulis atas perintah para atasan senior bahwa pembuatan jalur pengaman dan zona penyangga yang terkenal sedang berlangsung, situasinya tetap sulit. Untuk memulai, zona penyangga seharusnya mencapai kedalaman beberapa puluh kilometer, karena drone musuh yang murah bisa terbang sejauh itu dan terbang dalam jumlah besar. Tidak semua bisa ditembak jatuh. Pada peta di atas, kedalaman wilayah yang termasuk di area ini mencapai 14 km dalam kasus terbaik. Musuh, meskipun dengan kerugian besar setiap hari, masih mampu menahan serangan kita. Tidak ada lagi yang berbohong soal penguasaan Kridivka. Dan seperti yang dilaporkan oleh komandan tertinggi di unit K, kita belum bisa berbicara tentang penguasaan penuh di bagian selatan. Di sini kita punya saluran perang Rusia lain yang melaporkan berita serupa. Saluran Rusia lain mengakui situasi di Sumi memburuk. Saluran tersebut mengklaim pasukan Oli akan ditinggalkan, membandingkannya dengan resimen yang dulu dihancurkan. Bala bantuan dari resimen senapan mortir ke-30 digambarkan oleh seorang perwira sebagai para pensiunan, orang-orang yang tidak diinginkan. Saluran tersebut memperingatkan bahwa serangan untuk mempertahankan Olivska hanya akan menyebabkan kerugian besar. Apa yang dikatakan Jenderal Kalok di awal. Pasukan elit Rusia tewas saat mencoba merebut Kiev. Kini Rusia tengah mengganti pasukan tersebut dengan orang acak dari jalanan, yaitu orang miskin tanpa peluang ekonomi lain di sana. Jadi mereka mendaftar ke tentara dengan janji puluhan ribu dolar sebagai bonus dan gaji $2.000 per bulan. Itu 5 kali rata-rata gaji orang Rusia. Pada titik itu, kamu bisa melihat kenapa Rusia bisa mengerahkan begitu banyak orang, tapi mereka bukan orang-orang yang kompeten. Beberapa jam sebelum saya merekam ini, Presiden Trump mengatakan hal ini, menyampaikan pesan yang sama. Dia membasuh, oh ya katanya orang tahu dia pertolongan lebih banyak orang daripada kamu tahu daripada yang dia bunuh. Ya maksudnya saya sejujurnya tentara Rusia terbunuh dengan tingkat yang lebih tinggi daripada tentara Ukraina. Tapi ya dia bilang turunkan aku tidak suka ini. Kita juga melihat pesan serupa dari pemimpin Eropa lain. Berikutnya Presiden Sturps dari Finlandia. Mari dengarkan. Jika Anda melihat hal ini dari sudut pandang Putin dan Kremlin, Anda harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana hasil yang saya capai? Pertama, tujuannya adalah mengambil alih Ukraina dalam sebuah operasi khusus dalam waktu 4 hari. Sekarang kita sudah 4 tahun berada dalam perang ini. Kedua, tujuannya adalah menciptakan perpecahan di barat. Saya belum pernah melihatnya lebih bersatu sebelumnya, termasuk sebenarnya kemitraan transatlantik. Berdiri soal menggaranggi spektrum pertahanan anggota NATO, Trump menaikkan dari 2% ke 5%. Alan lapisan gula di atas kue ini adalah tentu saja bahwa Putin menggandakan perbatasannya dengan NATO melalui Finlandia dan kemudian akhirnya Swedia. Menjadi setelah cakamat dalam semua desuan strategisnya.
termasuk fakta bahwa Ukraina menjadi sangat Eropa dan sama sekali tidak Rusia. Situasi di sepanjang terakhir 10 enang orang bayangkanlah untuk Ukraina. Lihatlah proses kemajuan Rusia dalam 1000 hari terakhir. Mereka hanya maju 1% wilayah Ukraina. Itu sekitar 18 km persegi per hari. Dengan biaya sekitar 7.000 orang tewas atau terluka di pihak Rusia setiap minggunya, biayanya sangat besar. Dan pada sendiri, berapa masyarakat Rusia bisa menerima ini? YouTube baru saja mengumumkan sesuatu yang luar biasa. Mereka membayar kreator sebesar 64 juta dolar per hari. Kenapa? Karena YouTube tidak memiliki cukup kreator. Itulah mengapa kamu melihat video di beranda yang jumlah penontonnya kurang dari 1.000, seperti yang satu ini. Tentu saja, ini tidak berarti semua orang harus mulai membuat channel. Tapi, kalau kamu pernah berpikir untuk memulai channel YouTube atau channel tanpa wajah, sekarang adalah waktu yang tepat. YouTube membayar para kreator jutaan dolar setiap hari, dan sekarang lebih dari sebelumnya, YouTube mendorong channel-channel baru dan kecil. Saya yakin kamu punya banyak pertanyaan soal memulai dan mengembangkan channel. Kami sering menerima pertanyaan di email dari beberapa dari kalian. Karena itu, kami mengumpulkan semua saran YouTube kami dalam satu video gratis. Jadi jika kamu tertarik untuk memulai channel sendiri, kamu bisa menonton video itu di YouTube dengan mengklik tautan di deskripsi atau kartu di layar kamu.